Jadi kalau kita menyampaikan kritik kepada pemerintah, misalnya atas undang-undang atau fenomena ITE ini, lalu dianggap menyebarkan kebencian atau memprovokasi, kan sulit kita, berat jadinya. Maka negara ini akan menjadi negara yang tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kita akan menguber berita yang luar biasa ini beritanya ya, yaitu pemilik akun Ustadz Maher ditangkap Bareskrim ya. Lagi-lagi penangkapan oleh Bareskrim karena dianggap melakukan kejahatan cyber ya, kejahatan yang diatur undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik ya. Kita bacakan. Jakarta, Sony Ernata alias Ustadz Maher At-Twalibi ditangkap Bareskrim Polri. Ustadz Maher At-Twalibi ditangkap sebagai tersangka kasus SARA yang dilaporkan di Bareskrim Polri. Koordinator tim pengacara Maher At-Twalibi, Juju Purwantoro, mengungkap kliennya dijemput dini hari tadi di kediamannya dini hari tadi. Oh, dini hari tadinya dua kali ya. Tadi pagi sekira jam 04.00 waktu Indonesia bagian Barat, disaksikan oleh istrinya langsung dijemput ke rumahnya oleh tim dari Bareskrim Polri, kata Juju kepada Detikcom Kamis 3/12/2020, 3 Desember ya. Juju kemudian memberikan salinan surat penangkapan Maher At-Twalibi kepada Detikcom. Dalam surat penangkapan bernomor SP/Kap/12/2020/Ditipid-Siber, Maher At-Twalibi disebutkan sebagai tersangka melakukan penangkapan terhadap Sony Ernata, pemilik pengguna akun Twitter Ustadz Maher At-Twalibi Official, dan membawa ke kantor polisi untuk segera dilakukan pemeriksaan. Demikian isi surat penangkapan tersebut. Maher At-Twalibi ditangkap atas kasus dugaan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kurung SARA melalui media sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Lagi-lagi Undang-Undang ITE ya. Lama-lama banyak orang yang ditangkap bukan karena melakukan kejahatan tapi melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE. Ustadz Maher At-Twalibi ditangkap atas kasus yang dilaporkan oleh Waluyo Wasis Nugroho. Maher At-Twalibi dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 27 November 2020. Saat ini Ustadz Maher At-Twalibi masih menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Hingga berita ini dimuat, belum ada keterangan dari pihak kepolisian. Sebelumnya, Ustadz Maher At-Twalibi juga dilaporkan oleh pihak Nahdlatul Ulama NU karena dianggap menghina Kiai NU Habib Lutfi bin Yahya. Maher dilaporkan atas cuitan cantik pakai jilbab kayak Kiai Banser dengan memasang foto Habib Lutfi. Mu'annas Aladid selaku pengacara pihak NU menyebut cuitan Maher At-Twalibi itu merupakan sebuah penghinaan. Ya, Sobat era sekalian, lagi-lagi ada korban dari Undang-Undang ITE ya, informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang yang sebenarnya dimaksudkan untuk mengontrol transaksi di dunia cyber, terutama mereka yang menggunakan dunia maya ini untuk menipu, misalnya mengambil keuntungan dan lain sebagainya.
malah kemudian digunakan untuk mencokok orang-orang yang dianggap melakukan penghinaan, penyebaran kebencian, provokasi yang berbau sara dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Korbannya ya sudah banyak ya, baik aktivis politik maupun aktivis dakwah. Dan selalu ada pertanyaan mengenai equality before the law, ya, kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, terutama kesamaan di depan hukum. Kalau saya pribadi, Sobat RH sekalian, ya tetap saja dalam standing apakah ia perlu ditangkap, ya, apakah tidak diperiksa terlebih dulu, lalu baru dinyatakan sebagai tersangka kalau memang pantas dijadikan tersangka. Karena saya mengatakan misalnya, apakah pendekatannya tidak pendekatan perdata saja? Kalau ada orang yang mengadu ke Bareskrim, ya tinggal direkonsiliasi, dipanggil orang yang diadukan, lalu direkonsiliasi misalnya, ini ada pengaduan, bagaimana? Apakah kalian mau saling memaafkan atau tidak? Tapi kalau langsung penangkapan, maka yang terjadi adalah negara seperti campur tangan dalam konflik antar sesama anak bangsa sesungguhnya. Nah, ini berbahaya karena negara bisa subjektif dalam melakukan tindakan. Ada yang diproses, ada yang tidak, ada yang ditangkap, ada yang tidak. Ini menjadi persoalan. Karena kalau kita jejer kasusnya satu demi satu, apa saja, penghinaan misalnya. Kita lihat misalnya antara konten penghinaan A yang pelakunya ditangkap atau pelakunya dijadikan tersangka dan kemudian terdakwa dengan konten yang lainnya. Mungkin jauh lebih keras konten lainnya. Tapi karena konten lainnya ini tidak diadukan atau orang yang melakukannya dianggap dilindungi oleh kekuasaan atau orang yang melakukannya adalah orang yang besar, ya, sehingga tidak akan berani juga diadukan, maka yang terjadi adalah akan ada diskriminasi penegakan hukum. Apalagi ini sifatnya delik aduan. Jadi disitulah masalahnya Sobat Era sekalian, kalau tangan negara ikut di dalam menengahi tetapi menggunakan pendekatan hukum pidana. Padahal kita tahu harusnya kan hukum pidana adalah ultimum remedium. Jadi jalan terakhir harusnya. Kalau upaya-upaya yang lain tidak bisa dilakukan, ya misalnya upaya untuk mendamaikan sesama warga negara. Kalau tidak bisa damai, silakan gugat secara perdata kalau merasa dirugikan. Tidak langsung pidana. Nah sayangnya memang step-step seperti itu tidak ada dan ada subjektivitas penegak hukum untuk melakukan tindakan menangkap atau tidak menangkap. Padahal kita tahu kan hukum acara pidananya mengatakan menangkap tidak menangkap itu dengan alasan satu, takut menghilangkan barang bukti. Kedua, takut melarikan diri. Ketiga, dikhawatirkan mengulangi perbuatannya. Nah, ketiga unsur itu kadang-kadang nggak terpenuhi rasanya, tapi tetap saja orang ditangkap. Misalnya ya aktivis kami misalnya, rasanya tidak mungkin mau lari ke luar negeri, apalagi ada yang menjamin. Dan orang-orang yang menjamin adalah orang-orang hebat, orang-orang yang terpandang. Yang kedua, rasanya tidak mungkin mengulangi perbuatannya. Apalagi ada perdebatan, perbuatan mana yang sesungguhnya yang mau dituduhkan. Yang ketiga, ya tidak mungkin juga menghilangkan barang bukti. Karena semua barang bukti itu sudah disita, sudah ada di para penyidik. Tapi sekali lagi Sobat Era sekalian, negara ini menurut saya masih sangat bermasalah dalam hal penegakan Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi maksud undang-undang itu adalah untuk melindungi katakanlah konsumen, melindungi warga negara dari kejahatan-kejahatan melalui dunia cyber, misalnya tipu menipu dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi justru ini menjadi alat ampuh bagi penguasa ataupun siapapun yang berada di lingkar kekuasaan atau dekat dengan kekuasaan, justru untuk membungkam lawan-lawan politiknya, membungkam orang-orang yang kritis. Terus terang Sobat Era sekalian,
Eh, Ketika kita membuat konten kritis melalui media sosial YouTube ini, selalu ada rasa was-was. Kira-kira nanti kita akan dipermasalahkan atau tidak. Makanya ketika di peringatan 212, saya mengatakan, kalau itu terjadi pada anak bangsa, maka sesungguhnya kita belum mencapai kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu adalah memajukan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah, dan mencerdaskan bangsa. Jadi kalau kita menyampaikan kritik kepada pemerintah, misalnya atas undang-undang atau fenomena ITE ini, lalu dianggap menyebarkan kebencian atau memprovokasi, kan sulit kita, berat jadinya. Maka negara ini akan menjadi negara yang tertutup. Seperti yang saya katakan, Freedom House sudah menempatkan negara ini menjadi negara separuh bebas. Karena negara selalu ikut campur melalui tangan penegakan hukum pidananya untuk menghukum orang-orang yang dianggap melanggar undang-undang ITE. Padahal pelanggaran tersebut dalam perspektif pidana ya terkategori mala in prohibita saja, bukan mala in se. Jadi mala in se itu adalah sebuah tindak pidana yang dari sononya memang jahat. Seperti mencuri, merampok, memperkosa, menjamret, dan juga terutama korupsi. Tapi mala in prohibita, dia menjadi tindak pidana ya karena undang-undang melarangnya. Ya seperti money politics misalnya, seperti tadi penghinaan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Penyebaran kebencian yang sifatnya sangat-sangat subjektif. Ya saya berharap ke depan hal seperti ini sesuai dengan sila Pancasila ya, musyawarah mufakat. Maka kalau ada soal-soal seperti ini harusnya dipertemukan untuk dimusyawarahkan bagaimana jalan keluarnya, dan itu sangat Pancasilais pendekatannya. Jadi Pancasila itu bukan pendekatan belah bambu, yang satu diinjak, satunya lagi diangkat, tapi pendekatannya adalah pendekatan persatuan. Pendekatannya adalah kemanusiaan, pendekatannya adalah keadilan, dan tentu saja didasarkan pada keyakinan kita pada Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Untuk semua agama, semua keyakinan. Jadi sahabat era sekalian, mudah-mudahan Ustadz Mahir ini, saya sulit mengatakan yang terakhir ya. Mungkin setelah ini akan banyak korban-korban lainnya. Harapannya hanya pada penegak hukum, agar penegak hukum tidak selalu menggunakan perspektif pendekatan pidana, apalagi sampai menangkap, memenjarakan ya, kepada mereka-mereka yang dianggap melanggar atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap dilarang oleh Undang-Undang ITE ini, seperti melakukan penghinaan, melakukan penyebaran sara dan lain sebagainya, yang pada dasarnya terkategori sebagai mala in prohibita, tindak pidana yang dilarang. Dia menjadi tindak pidana karena ada undang-undang yang melarangnya. Kita lihat bagaimana proses Mahir ini. Mungkin saja dia salah ya, mungkin saja dia salah, walaupun berlaku azas praduga tak bersalah ya, presumption of innocence. Tapi yang saya persoalkan adalah, yang saya underline dan highlight adalah, apakah iya seseorang harus ditangkap lalu ditahan untuk pelanggaran undang-undang ITE ini yang merupakan mala in prohibita, bukan sebuah tindak pidana absolut seperti penjamretan, pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, termasuk juga tindak pidana korupsi. Sahabat era sekalian, mudah-mudahan besok-besok matahari keadilan, matahari kebebasan tetap bersinar di negeri ini. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.